Kisah ini berlanjut setelah Sioyan mengalahkan dua tetua agung suku Pionik Iblis Surgawi dengan 4 teknik kuat. Pertama, jari musim semi kuning dan telapak tangan penciptaan surga yang agung. Keduanya terluka serius akibat serangan ini, meski telah bekerja sama menyerang Sioyan secara bersamaan. Di akhir pertempuran, dua tetua agung menggabungkan kekuatan dengan menembakkan pilar cahaya. Sioyan memblokir dengan telapak tangan musim semi kuning dan didukung Tato Cleanshu, sehingga dua tetua kalah dan berakhir terluka parah. Sioyan kemudian menyegel mereka berdua dan anggotanya, meninggalkan Feng Huang saja. Pada akhirnya Sioyan memaksa Feng Huang membatalkan tindakan membantu 3 pulau naga. Dia menggunakan dua tetua agung dan Jiu Feng sebagai ancaman, sehingga Feng Huang menyetujui kesepakatan secara paksa dan pergi. Di saat yang sama, ini juga membuka mata Feng Qin'er bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui Sioyan dalam hal kekuatan. Kemudian Sioyan memimpin kelompoknya bergegas menuju Pulau Naga Timur dengan kecepatan tinggi di dalam kekosongan, bersiap membantu Xian. Dengan kecepatan mereka, 10 menit akan sampai. Namun di tengah jalan, pertempuran besar terjadi dan ledakan energi yang intens meletus. 10 ahli kuat mengepung 7 orang di tengah. 2 di antaranya Haiking dan Zuli telah mengalami luka dalam. 10 ahli anggota suku dari 3 pulau naga dipimpin 2 elit Bangseng, King Xuan dan Hao Zan. Zuli berkata 3 pulau naga berani untuk menyerang Kaisar Naga. King Xuan menegaskan 3 Raja Naga Agung adalah penguasa sejati. Sementara Xian adalah kaisar naga palsu yang ditemukan Zuli untuk menyatukan suku naga kuno kekosongan. Namun Zuli berkata bahwa King Xuan dapat merasakan dalam hatinya apakah Xian kaisar naga palsu atau tidak. King Xuan mengerutkan kening. Sebenarnya dia juga merasakan Xian memiliki garis keturunan bangsawan paling murni. Tetapi dia telah berada di bawah kendali 3 Raja Naga dan tidak bisa membantah mereka, walaupun dia tidak berani menyerang Xian. Tetapi yang lainnya adalah pengecualian. Melihat King Xuan masih terdiam, Hao Zan berteriak agar tidak membuang waktu dan habisi mereka. Kekuatan Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang mereka bayangkan dan secepatnya kembali untuk membantu. Haiking mengutuk keras Hao Zan bahwa 3 pulau naga tidak akan dapat menghancurkan Pulau Naga Timurnya. Saat Kaisar Naga Xian menjadi lebih kuat, 3 pulau naga akan binasa. Mendengar ucapan itu, Hao Zan mengirimkan telapak tangan raksasa dan menghantam tubuh Haiking seperti kilat. Tubuh Haiking muntah darah, armor di tubuhnya hancur dan terlempar menabrak anggotanya yang lain. Haiking menstabilkan tubuhnya, matanya memerah setelah mengalami pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membekak hingga 2 kali ukurannya. Melihat Haiking akan menjadi gila, Hao Zan melambaikan tangannya. Bunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun untuk hidup. Zuli menjadi sangat marah. Daochi yang sangat mengerikan meletus darinya saat mengirimkan pukulan ke depan. Sebuah kekuatan membentuk 2 energi naga raksasa menerkam menuju Hao Zan. Tubuh King Xuan berubah menjadi setengah naga, melesat seperti meriam saat mengirimkan pukulannya, menghantam 2 naga raksasa dan dihancurkan. Zuli, kedua kekuatan kita sama. Kamu sekarang terluka, bagaimana kamu akan melawanku? King Xuan melangkah melalui udara kosong. Tubuhnya tiba-tiba muncul di atas kepala Zuli dan mengirimkan cakar naga besar dengan keras merobek udara. Zuli melepaskan armor baju besi dengan simbol naga di atasnya dan memblokir serangan ganas tersebut. Setelah itu Zuli melesat mengirimkan berbagai serangan sengit pada King Xuan sehingga terjadi pertempuran yang sangat intens.
Di sisi lain, Haiki melesat mengirimkan tinju yang kuasa 2 orang menyerbu ke arahnya. Tinjunya menghantam 2 orang tersebut sampai muntah darah dan terlempar. Segera setelah itu, Haiki melesat dengan kecepatan seperti kilat mengirimkan berbagai serangan kuat dengan kekuatan penuhnya terhadap Haozan. Tetapi perbedaan kekuatan mereka sangat besar sehingga Haiki jatuh dalam kondisi menyedihkan di bawah serangan balasan Haozan. Haiki melesat seperti meteor menghantamkan tinju yang kuat untuk terakhir kalinya. Haozan menyelimuti tinjunya yang dipenuhi sisik naga dan secara eksplosif berbenturan dengan serangannya. Tubuh Haozan terpukul mundur selangkah, tetapi tubuh Haiki terhempas ribuan meter. Tulang tangan kanannya retak dan darah berceceran. Haozan muncul di depan Haiki yang sudah tidak mempunyai banyak kekuatan untuk melawan, dan tangannya menyentuh kepalanya, bersiap membunuhnya. Mata Zuli memerah saat berteriak marah melihat situasi Haiki, memperingatkan Haozan Kaisar Naga tidak akan melepaskannya jika berani membunuhnya. Haozan mengejek Zuli bahwa Kaisar Naga jika bisa bertahan menghadapi 3 gabungan kekuatan 3 Raja Naga. Haozan menundukkan kepalanya melihat Haiki mengumpulkan kekuatan terakhirnya untuk menyerang. Jari-jari Haozan yang tajam dengan lembut menekan ke bawah dan membentuk 5 lubang berdarah di kepala Haiki. Tapi dia tiba-tiba merasakan tangan mendarat di kepalanya saat dia akan menghancurkan kepala Haiki. Pada saat yang sama, suara lembut perlahan dikirim ke telinganya. Tubuhnya benar-benar diam seperti patung. Katakan padaku, apakah menurutmu akan mampu menghancurkan kepalanya lebih cepat dariku melakukan hal yang sama kepadamu? Haiki yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian, tiba-tiba membuka kedua matanya saat mendengar suara lembut ini. Dia terkejut sekaligus senang melihat Xiaoyan di samping Haozan. Xiaoyan meminta agar Haozan melepaskan tangannya dari kepala Haiki. Haozan menawarkan agar melepaskan secara bersamaan dalam hitungan ketiga. Tetapi Haiki langsung menyarankan agar membunuh Haozan yang merupakan elit bangseng dari Pulau Naga Utara, sehingga sepadan nyawanya ditukar dengannya. Xiaoyan tersenyum dan akhirnya menyetujui saran Haozan. Dalam hitungan ketiga, Haozan merasakan tangan Xiaoyan bergeser, jadi dia melemparkan Haiki ke samping dan bergegas menarik diri menjauh. Dia dengan sopan meminta Xiaoyan untuk jangan ikut campur dan pergi. 3 Raja Naga sangat dekat dan tidak mungkin bisa melarikan diri jika bertemu. Tapi Haozan sungguh terkejut saat melihat sosok Xiaoyan masih sangat muda. Xiaoyan tidak menanggapi perkataannya. Dia membantu Haiki berdiri, mengeluarkan pil obat pemulihan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Haiki sangat kecewa karena Xiaoyan tidak membunuh Haozan lebih awal. Sebagai elit bangseng dari Pulau Naga Utara, dia akan memotong kekuatan mereka sebagian. Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh Qingxuan yang bertarung dengan Zuli. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras pada Haozan apa yang terjadi. Dia mengirimkan berbagai serangan tajam terhadap Zuli sehingga jatuh dalam kondisi menyedihkan. Haozan berkata tidak masalah, tetapi Qingxuan mengerutkan keningnya mendengar jawaban ini. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan dan memaksa Zuli terpukul mundur dan akhirnya mendarat di samping Xiaoyan. Qingxuan berteriak dengan suara dingin, "Teman, mencampuri urusan suku naga kuno kekosonganku di dunia kosong ini bukanlah keputusan yang cerdas." Zuli terkejut melihat Xiaoyan. Dia berkata masalah di sini bukanlah sesuatu yang dapat Xiaoyan campur tangan. Dia segera menyuruhnya pergi membawa Haiki dan dia akan menahan musuh. Mencoba kabur, bagaimana bisa begitu mudah? Teman, ini kesempatan terakhirmu. Haozan beransur-ansur menunjukkan ketidakramahan saat dia menatap Xiaoyan dan berbicara.
Bangseng tingkat menengah berani bertindak dengan arogan di depanku. Sioyan mengambil langkah maju dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi Hauzen berubah drastis melihat Sioyan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang buru-buru ditarik ke belakang. Tetapi tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menebus ruang di depannya dan mendarat di atas kepalanya, sampai-sampai tubuhnya terhempaskan. Sioyan muncul di udara kosong, memperingatkan untuk minggir atau mati. Hauzen dipenuhi keterkejutan melihat kekuatan Sioyan sebenarnya adalah elit Daoseng. Bukan hanya dia yang dipenuhi ketidakpercayaan, Zuli dan Haiking juga demikian. Haiking telah berlatih sangat keras sampai naik ke Daozun perubahan ke-8 bertahun-tahun. Tetapi Sioyan dalam beberapa tahun meninggalkan Pulau Naga Timur yang dulunya hanya Daozun bintang 5 telah mencapai elit Daoseng. Setelah tidak bertemu sudah mencapai tahap yang sangat jauh darinya. Sioyan muncul di depan tubuh Hauzen, jarinya menekan keningnya dan memblokir aliran Dao Chi-nya. Dia meraih tubuhnya, muncul di depan Haiking dan melemparkan tubuh Hauzen ke sampingnya yang tercengang. Zuli diam-diam menelan seteguk air liur. Dia sangat kagum dan tidak mengharapkan Sioyan dapat mudah menangkapnya. Di sisi lain, Qin Xuan pulih dari keterkejutannya dan memimpin kelompoknya melarikan diri untuk melaporkan masalah ini pada 3 Raja Naga. Zuli terkejut, menyuruh Sioyan agar tidak membiarkan mereka melarikan diri. Sioyan menyeringai dan mengangguk, tapi dia tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, Yao Ming dan kelompoknya muncul membawa tubuh Qin Xuan dan kelompoknya di tangan mereka. Yao Ming melemparkan Xing Xuan yang telah dipukuli sampai pingsan ke Sioyan dan tertawa. Sioyan memperkenalkan Yao Ming adalah kepala suku Piton Tanah Dalam yang tenang pada Zuli dan Haiking. Kemudian Sioyan bertanya tentang situasi Pulau Naga Timur saat ini. Zuli berkata sangat buruk. 3 Pulau Naga telah mengepung Pulau Naga Timur dan Raja Naga mengepung Kaisar Naga Xian untuk dibunuh sebelum mencapai puncak kekuatannya. Ekspresi serius muncul di wajah Sioyan. Situasi Pulau Naga Timur lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia mengepalkan tangannya dan mereka berubah menjadi seberkas cahaya bergegas untuk menyelamatkan Xian. Di sisi lain, ledakan energi yang sangat kuat terus dipancarkan dari Pulau Naga Timur yang sangat besar. Gelombang demi gelombang serangan energi liar dan ganas mulai menyapu ke segala arah seperti badai. Segala sesuatu dalam jarak 100.000 kaki dari pulau itu hancur total. Di atas langit 20 orang yang dipimpin oleh pria berbadan besar berada di level puncak perubahan ke-9 di kelas Daozun. Mereka bertujuan untuk menjaga agar tidak ada siapapun keluar dari pulau ini. Telinga pria besar tiba-tiba bergerak dan robekan ruang muncul. Segera berbagai cahaya keluar dari sana. Pria besar itu merasa di dalam kelompok itu terdapat Haiking. Di bawah komandonya, para bawahannya menembakkan pilar cahaya yang sangat kuat pada kelompok Sioyan. Namun semua pilar cahaya dengan mudah dihancurkan saat akan mendekat, dan sebuah hembusan kekuatan menghantam pria besar dan kelompoknya sampai armor mereka hancur mengalami luka parah. Sioyan melangkah keluar dari kekosongan, melihat Pulau Naga Timur dipenuhi dengan lubang di tanah. Pertempuran yang sangat intens meletus di semua tempat. Energi liar dan ganas menyebabkan seluruh Pulau Naga menjadi jauh lebih redup. Tetapi dia tidak menemukan keberadaan Xian. Dia mengerutkan kening saat riak energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditransmisikan. Sioyan melihat ke atas langit, terdapat bola cahaya seperti matahari. Beberapa sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat di dalamnya. Setiap pertukaran, gelombang badai energi yang menakutkan akan menyapu. Jika mereka tidak jauh dari Pulau Naga, sisa gelombang ini akan benar-benar menghancurkan Pulau Naga Timur.
Mata Xiaoyan menatap tajam ke lingkaran cahaya. Nyala api melonjak di kedua matanya, memungkinkan pandangannya menembus cahaya dan menangkap semua yang ada di dalamnya. Dia melihat Xian dengan perawakannya yang sangat cantik. Di sisi berlawanan dari Xian berdiri tiga sosok pria paruh baya. Setiap tindakan yang mereka lakukan mendominasi, mengungkapkan sifat galak dan sombong. Mereka adalah tiga raja naga besar. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan mereka berada di tingkat Dao Sheng bintang 3.